Di Malaysia beberapa survei mengatakan bahwa tidak kurang daripada 400.000 orang. Bahkan dalam satu kabupaten itu pasti ada kepala dinas yang menangani tentang persoalan-persoalan mereka, persoalan tata kehidupan mereka. Nah, di Malaysia itu mencoba mengurai permasalahan. Kira-kira di mana yang bisa saya bantu dengan kapasitas saya selaku lembaga negara. Kadang-kadang bisa juga kita sounding kepada kedutaan untuk membuat surat, dan surat itu kita rekomendasi bahwa kita minta kedutaan bagaimana untuk menjembatani persoalan-persoalan ini, dan kemudian di sana juga seperti gayung bersambut adanya atensi dari sebahagian warga kita yang memang bekerja secara sosial, juga mengeluarkan anggaran sendiri dengan partner bersama kawan-kawan ini. Ya, anggaran sendiri patungan lah begitu. Jadi sepanjang itu saya cermati sekarang ini, dulu warga kita di Malaysia juga ikut sumbangsi membantu misalnya kepulangan jenazah sampai 18 juta. Tentu itu kalau memang terus-menerus dilakukan, ya sudah permanen. Kalau tidak dibawa pulang, apa yang terjadi? Yang meninggal ini kadang-kadang ada beberapa waktu yang lalu sampai hilang. Harapannya kalau memang sudah ada kesatuan di daerah, tapi yang solid dan mau berkontribusi, ini adalah merupakan solusi. Tapi konkretnya itu belum. Konkretnya adalah yang pertama harus juga melibatkan para pihak termasuk stakeholder dan pemerintah, membuat regulasi atau kanun khusus di daerah terkait dengan pengalokasian anggaran terhadap pemulangan orang-orang terlantar yang ada di luar daerah. Kalau belum ada kanun tentang ini anggaran daerah atau floating anggaran daerah ini tidak bisa dimanfaatkan ke sana. Secara proporsional terkait dengan besaran, ya, secara besaran jumlahnya tentu tidak bisa. Tapi sekarang kan hanya merupakan titipan kepada dinas sosial, itu fungsinya khusus. Bukan oleh iya, bagus. Itu kan kerja public society mananya itu, ya. Gerakan-gerakan publik yang menarik simpati warga Birun, itu warga di kampung istilahnya. Iya. Warga daerah kita. Menarik simpati warga daerah kita untuk sama-sama membantu warga yang di luar. Ini memang jarang dilakukan, ya kan? Membangkitkan keprihatinan, empati dari semua warga Kota Birun. Itu kalau bisa dilakukan secara masif bagus, tapi tentu dengan yang warga Birun Aceh Serantau, Pak, ya. Pesan saya kepada warga Birun, teruslah bekerja dan teruslah membantu. Satu. Yang kedua, kalau memang untuk pergi keluar itu masih bisa ditahan, komunitas ini juga bisa menjembatani atau memberikan edukasi, jangan berangkat dulu. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bukan dengan adanya lembaga ini membuka peluang pula untuk orang yang ingin berangkat. Alasannya sudah ada lembaga, alhamdulillah kita sudah makin memperbesar kota keberangkatan. Jangan asumsinya kegiatan sosial kita selama ini di Malaysia, boleh kita bilang saya 90% akan ditolong oleh Tengku Haji Sudirman. Jadi setiap ada persoalan warga kita di sana, karena memang terlalu banyak warga kita di sana yang datang secara ilegal. Jadi kena tangkap, sakit, ataupun kecelakaan di tempat kerja. Jadi kalau mengeluarkannya pun harus ada izin dari kedutaan. Selalunya Tengku Haji yang akan menyurati kedutaan. Untuk memulangkannya, boleh saya bilang kadang-kadang kita nggak kita publikasi di media. Tengku Haji memang banyak sekali menolong warga kita. Secara pribadi pun mungkin kami dari persatuan ini pun merasa malu. Warga kita ini, khususnya warga Birun, terlalu banyak ditolong oleh Tengku Haji. Jadi kalau untuk kita selesaikan ini, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Tengku Haji tadi. Kalau kita mengharapkan persatuan ini sampai kapan? Nggak ada jalan keluar ini. Sampai kapan pun nggak ada jalan keluar. Karena
pernah kadang-kadang satu hari itu sampai tiga mayat yang kita urus. Satu mayat pun paling murah sekarang 4.500 ringgit, ataupun ada yang 8.500 ringgit, sehingga 27 juta itu aja. Jadi kalau kita patungan pun untuk satu hari itu saya rasa untuk kepala rakyat atau ketua dewan mengucapkan terima kasih kepada Tunku Haji Sudirman atau Tunku Aguma ini dengan pokok-pokok pikiran beliau yang bahwa masyarakat kita Aceh secara umum dan secara khusus memang sudah tahu bahwa beliau yang sudah dipercaya oleh masyarakat Aceh ini terus bekerja, terus menolong masyarakat kita yang ada. Kalau dulu mungkin seingat saya belum ada, sebelum memang dengan ada beliau di DPD ini luar biasa. Yang perlu mungkin saya sikapi sedikit terkait dengan aturan daerah atau kanun lah. Sebelumnya mungkin saya sebagai pimpinan DPR ini mungkin nanti menyampaikan kepada kepala daerah yang bahwa ini perlu regulasi atau aturan atau perbu. Setelah perbu mungkin kami bisa merumuskan kanun tentang badan untuk membawa pulang masyarakat kita baik di Malaysia maupun di Jakarta. Kan? Ini apresiasi luar biasa. Mungkin saya sebagai ketua DPR ini masukan yang luar biasa dari Tunku Aguma yang bahwa insyaAllah kita mulai nanti dengan dukungan pada media ini bisa kita kerjasama untuk merumuskan aturan-aturan supaya kita bisa memberi anggaran khusus. Kalau memang tidak ada kan silva anggaran tersebut. Karena anggaran tersebut tidak bisa kita gunakan ke lainnya. Beda di BDT. Kalau BDT mungkin sementara waktu bisa kita ambil di BDT, tapi harus ada aturannya dulu, aturan kepala daerah. Ini mungkin ini satu masukan yang luar biasa kan untuk kita di Birun. Mungkin insyaAllah kita mulai dulu di Birun. Jadi harus ada lembaga, apalagi ini kan ada kepala Kesbangpol. Mungkin beliau kan paham dan tahu kan. Beliau orang bermasyarakat, beliau pun sekarang bagian hukum, dan dulu beliau pun di tempat kami di lembaga DPR mungkin bisa membantu nanti merumuskan aturan-aturan supaya kita tidak terjerat dengan hukum nantinya. Mungkin ini beberapa waktu yang lalu kami sudah pernah berdiskusi dengan Ketua IK yang beliau berniat untuk sebuah wadah ataupun ormas yaitu Birun Bersatuan Keesaan. Beliau apakah itu dibentuk dalam ormas ataupun yayasan. Kalau ormas tentu ada jalannya seperti ini. Kalau yayasan mungkin itu bisa lebih luas. Karena kalau yayasan kalau nanti mereka punya kemampuan yang lebih, mereka bisa mendirikan lembaga pendidikan. Jadi saya pikir ini berpulang pada Tunku Aguma dalam konteks untuk membantu masyarakat Birun di Malaysia. Itu wadahnya mau dibentuk bentuk ormas ataupun yayasan itu kita persilakan. Yang jelas kita siap membantu, terutama atas kehadiran orang tua kita ke kampus hari ini, Tunku Haji Sudirman dan para wartawan yang saya hormati, juga Pak Ketua Dewan nih, Ketua Pimpinan. Saya pikir sama dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak Haji Sudirman sendiri, saya pun itu ya. Kami dari kampus, jadi mau sangat apresiasi lah terhadap kegiatan Tunku Haji Sudirman selama inilah. Karena kita melihat untuk jangka panjang, ya mungkin perlu ada satu formula seperti yang telah dibentuk ini. Ada orientasi ya, lembaga yayasan Birun Aceh Selatan. Ya, saya kira itu kita perlu kita support juga nanti mungkin ya sesuai dengan regulasi yang ada, yang mungkin juga itu ada nanti mungkin dari pemerintah juga mungkin ikut bisa berkontribusi. Jadi tidak hanya masyarakat, pemerintah pun kalau bisa ikut. Karena kalau Pak Ketua
Dewan sudah buat aturan, mau dibawa kemana uang itu? Tambah laut boleh. Apalagi orang meninggal di sana kan gitu Pak Ketua Dewan. Ya, mungkin dalam porsi-porsi tertentu, tidak itu kan ada aturan maksimumnya berapa gitu. Mungkin Pak Ketua kami support Pak Ketua bikin regulasi kanun mungkin di biro dan kita support nanti, ya, kita dukung. Berikutnya saya pun ingin menyampaikan bahwa mungkin ada strategi baru juga barangkali kalau orang-orang sakit yang sudah mungkin sakit parah, kalau bisa supaya tidak ke Malaysia. Jadi mungkin dari pemerintah Birun, ya Pak Ketua Dewan juga pembina kami, saya pikir bolehlah dikontrak berdasarkan riwayat orang sakit yang meninggal di Malaysia di pinggiran itu penyakit apa biasanya. Jadi misalnya penyakit dalam. Jadi oleh Pemda Birun itu kontrak aja, kontrak dokter apakah dari India, spesialis dari Cina, barang 3 orang bawa ke Birun, dia tidak boleh buka praktek. Gaji dia apakah 100 juta satu bulan, 200 juta, saya pikir kalau pemerintah sanggup. Dan itu nanti orang-orang yang mungkin sebelum ke Malaysia bisa kembali dulu, karena Malaysia pun dokternya itu kan dari Cina, dari India. Kalau Penang bisa misalnya, kenapa Birun tidak bisa? Saya pikir kita bisa nanti dari Medan, dari Rio akan berobat ke Birun semuanya. Jadi Birun itu akan menjadi Penang juga nomor 2 Pak. Ini baik kalah. Jadi mengurangi, maksud saya tadi ada solusi lain mengurangi ke sana. Karena saya pernah juga disampaikan oleh orang taksi, kenapa Pak orang Aceh itu kok dibawa orang sakit pakai tandu ke Malaysia? Apa tidak ada dokter di sana? Solusinya seperti itu solusinya. Ini kita sampaikan mungkin Pak Ketua Dewan, kami dari kampus masyarakat mengapresiasi juga kalau nanti ada dokter impor kita kemari beberapa orang. Ini mengurangi juga beban teman-teman Tengku Haikal, Tengku Haji Umar kan. Jadi seperti itulah saya kira kita tetap mensupport, mendukung. Terima kasih. Keimigrasian ya yang ada di daerah, tolong dipersempit